Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita BTTH Season 5 episode ke-196. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Shoyen telah berhasil memurnikan api teratai pemunian iblis berkat bantuan Sun Er, meskipun tanpa adegan putranya yang membagongkan. Setelah penyempurnaan itu, jajaran api surgawi Shoyen yang menyatu dengan mantra api tiba-tiba saja berevolusi menjadi bayi api surgawi yang diberi nama Xiaoyi. Dengan kekuatannya yang melejit ke ranah bintang 6 doseng serta dukungan Xiaoyi, Shoyen siap kembali ke daratan tengah tepat bersamaan ketika Aula Jiwa mendapat tugas dari kepala klan Hun untuk menghancurkan aliansi Rumah Langit. Hun Miseng mendapatkan backingan dari seorang tetua tingkat tinggi yang dari klan Hun bernama Hun Qianmo ketika melayangkan tantangan kepada aliansi Rumah Langit untuk bertarung sampai mati di puncak Gunung Jatuh. Mampukah Shoyen tiba tepat waktu untuk mencegah kehancuran aliansi di tangan Aula Jiwa? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita terobos. Dalam sekejap, Shoyen berkedip muncul di pintu keluar alam api iblis, di mana dengan kecepatannya saat ini seharusnya mereka dapat mencapai wilayah aliansi Rumah Langit dalam setengah hari. Dua sejoli itu mempercepat langkah mereka, dan pada waktu yang bersamaan di wilayah luar aliansi Rumah Langit yang masih berdekatan dengan pintu keluar alam api iblis, ada rombongan pasukan hitam dari unit ketiga halaman luar aliansi yang sedang menambang batu iblis untuk disetorkan pada aliansi. Ketua pasukan yang kita panggil aja dia seperti Syah seperti biasa atau ya, si Bambang ini menyemangati anggotanya untuk bergegas karena setelah mengirimkan batu iblis yang kali ini mereka akan segera dipromosikan menjadi anggota halaman dalam. Nah, ketika sedang husyuk menambang dan bersiap untuk menyetorkan batu iblis itulah tiba-tiba tiba-tiba saja muncullah Antek Dajjal Aula Jiwa yang melepaskan tawa licik sebelum berkata bahwa mereka telah melanggar perbatasan wilayah Aula Jiwa untuk menambang batu iblis. Salah satu Antek Dajjal mengambil batu iblis yang telah mereka tambang sebelum kemudian berkata bahwa hari ini tidak ada satupun di anggota keluarga aliansi maupun batu iblis yang akan pergi dari tempat ini. Perseteruan aliansi Rumah Langit dan Aula Jiwa yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun telah menyebar ke seluruh dataran tengah, dan karena itu juga mereka tahu bahwa perjalanan hari ini akan menjadi sangat sulit untuk dilewati. Meski demikian, dengan memutuskan untuk menjadi anggota aliansi, maka pasukan hitam juga sudah siap menghadapi momen seperti ini, dan karena itulah mereka tidak gentar sama sekali untuk melawan. Sayangnya kekuatan pasukan Aula Jiwa masih terlampau jauh di atas pasukan hitam dan tidak membutuhkan waktu lama sampai Bambang dan kawan-kawan ditekan oleh Antek Dajjal faksi Dolim tersebut. Bambang sudah mengajak seluruh anggotanya untuk melarikan diri, namun satu persatu anak buahnya dapat dibekuk dan dilukai hingga menyisakan dirinya sendiri yang hanya bisa menatap nanar pada rombongan musuh di hadapannya. Meskipun sudah siap mati, Bambang masih tidak percaya bahwa mereka benar-benar akan pindah alam, padahal hanya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik di halaman dalam. Nah, tepat ketika Antek Dajjal Aula Jiwa sudah nyaris memenggal kelapa Bambang, muncul sebuah suara dari kehampaan yang berkata bahwa hari ini justru para Antek Aula Jiwa itulah yang akan digantung kelapanya. Ya, suara dari kehampaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah milik Shoyen, dan langsung membuat seluruh rombongan Aula Jiwa lari tunggang langgang karena mereka tahu ahli yang baru muncul memiliki kekuatan jauh dari apa yang bisa mereka bayangkan. Sayangnya, Shoyen tidak mungkin membiarkan orang-orang keji dan dolim seperti mereka pergi dengan seenak udelnya, dan oleh karena itulah dia dengan cepat meledakkan semua orang ketika berkata bahwa anggota aliansi Rumah Langit bukanlah orang yang bisa mereka bunuh sesuka hati. Bambang membelalakan matanya melihat kekuatan Shoyen yang OP-nya nggak ngotak sebelum kemudian buru-buru menangkupkan tangan dan memperkenalkan dirinya dari halaman luar aliansi Rumah Langit dan berterima kasih atas bantuan ahli asing ini.
Shoyan tidak dapat menahan senyuman lebar di wajahnya ketika mendengar bahwa saat ini aliansi Rumah Langit sudah begitu berkembang sampai memiliki halaman luar dan halaman dalam seperti halnya faksi-faksi raksasa di benua Doki. Bambang yang belum menyadari kekuatan Shoyan semakin dibuat terkejut ketika ahli misterius itu bahkan membagikan pil obat untuk memulihkan luka-luka anggotanya. Karena sudah dibantu dengan begitu murah hati, Bambang memperingatkan Shoyan untuk cepat pergi karena di sekitar tempat ini masih ada cabang aula jiwa dengan seorang ahli doseng bintang 1 yang sangat berbahaya. Nah, mendengar itu, bukannya beneran pergi, Shoyan malah antusias sebelum meminta Bambang untuk menunjukkan jalan menuju aula cabang yang dimaksud. Dan ternyata... Dan ternyata hanya membutuhkan satu kedipan mata yang singkat dari mulai Shoyan membawa Bambang pergi sebelum langsung kembali ke tempat yang sama dengan tatapan takjub yang tak lepas dari wajahnya. Bambang kemudian bercerita pada anggotanya bahwa dia baru saja mengalami kejadian luar biasa karena si ahli misterius ini baru saja menghancurkan seluruh cabang aula jiwa hanya dengan satu jentikan jarinya. Semakin tidak bisa menahan rasa penasaran, Bambang dan kawan-kawan pun langsung bertanya siapakah identitas ahli misterius ini. Namun bukannya menjawab pertanyaan itu, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu malah meminta mereka untuk menemui pengawas regional dan menyampaikan bahwa Shoyan berpesan bahwa pasukan hitam telah menjadi anggota tingkat bumi halaman dalam aliansi. Gila, merinding banget sumpah si Gelo. Baru setelah mendengar nama inilah, para anggota pasukan hitam tidak dapat menahan rasa terkejut sekaligus gembira karena mereka bisa bertemu langsung dengan pemimpin muda aliansi yang sudah menghilang selama setahun lebih. Shoyan tersenyum kecil melihat antusiasme pasukan hitam ketika mengetahui identitasnya, sebelum kemudian meminta Bambang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sejak pintu menuju alam api iblis tersegel. Mengaunlah cerita panjang Bambang tentang keseimbangan daratan tengah yang gonjang-ganjing karena 3 klan kuno membentuk aliansi sebagai buntut menghilangnya klan Si, persis seperti klan Lin yang sudah sempat membuat klan kuno kalang kabut. Begitu mendengar klan Si menghilang, Sun Er pun memutuskan untuk kembali dulu ke klannya dan Shoyan berjanji akan segera menemuinya setelah masalah ini selesai. Oke, sekarang kita lihat dulu kondisi aliansi Rumah Langit pasca menerima tantangan baku hantam dari aula jiwa di Gunung Jatuh 2 hari sebelumnya. Selama 2 hari ini Feng Xian telah mencari informasi tentang aula jiwa dan menemukan bahwa klan Hun mengirimkan banyak petarung tangguh untuk mendukung aula jiwa, di mana salah satu ahli yang paling perlu diwaspadai adalah Hun Qianmo. Ketika mendengar nama Hun Qianmo, ekspresi Xiao Chen langsung berubah, begitu pula Feng Xian yang memasang wajah semakin gelap sebelum kemudian mengemukakan bahwa Hun Qianmo adalah seorang ahli bintang 6 doseng, sekaligus juga salah satu ahli yang dahulu dikirim dalam misi pembinasaan Xiao Xuan. Huyao udah darah tinggi melihat bagaimana klan Hun sekarang dengan leluasa mengirimkan ahli di atas bintang 4 doseng dalam urusan luar, di mana hal itu membuat semua orang yakin bahwa klan kuno tengah hidup dalam ketakutan akan musnahnya seluruh klan seperti klan Lin maupun klan Si. Kondisi ini membuat aliansi Rumah Langit cukup terpojok karena meskipun banyak ahli doseng di antara mereka, namun menghadapi Hun Miseng dan Hun Qianmo adalah sebuah kerugian mutlak. Situasi mungkin akan lebih mudah apabila Jian bisa membantu mereka. Sayangnya, Kaisar Naga Void muda itu sudah harus kembali ke alam Naga Void karena pergolakan internal yang kembali muncul. Xiao Chen berkata dia bisa menghadapi Hun Qianmo, namun mereka masih harus menghadapi Hun Miseng hingga tiba-tiba Hun Dian Dian Zhu. semua orang memasang ekspresi muram ketika melihat kondisi aliansi Rumah Langit yang benar-benar mengenaskan dalam pertempuran esok hari, di mana meskipun Xiao Chen berkata dia bisa menghadapi Hun Qianmo, namun mereka masih memiliki masalah besar karena penyatuan kekuatan semua orang pun belum cukup untuk mengatasi ancaman Hun Miseng. Ekspresi langsung berubah kaget, senang sekaligus antusias karena ada suara familiar yang muncul dan berkata bahwa dia akan menghadapi sang kepala aula jiwa.
Iya, suara familiar itu jelas berasal dari kepala aliansi Rumah Langit Muda yang benar-benar berhasil kembali dalam kondisi hidup serta kekuatannya meningkat secara ugal-ugalan. Murid-murid aliansi Rumah Langit segera bersorak antusias ketika melihat tuan muda mereka telah kembali. Begitu pula para ahli yang sebelumnya khusyuk mendesis dalam aula langsung berkedip muncul di luar untuk menyambut Shoyen. Shoyen mengedarkan pandangannya kepada semua orang sebelum kemudian matanya bertemu dengan Abah Yao yang sedang menatapnya penuh rasa haru sekaligus bangga. Tidak menyangka bahwa murid kebanggaannya mampu melakukan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Lin Mo percaya diri bahwa dengan kembalinya Shoyen, mereka pasti dapat mengalahkan Hun Miseng bersama-sama. Sementara Shou Chen justru tertawa kecil karena menurutnya pemuda itu sudah memiliki kekuatan yang dipastikan mampu menghadapi Hun Miseng seorang diri. Shou Chen tersenyum bangga kayak udah gak sabar pengen flexing kekuatan cucu cicitnya sehingga semua orang pun ikut menghela napas lega karena sekarang pertempuran melawan Aula Jiwa bukan lagi masalah besar. Karena masalah pertempuran di Gunung Jatuh sudah selesai dengan kepulangan Shoyen, Shou Yishan menginterupsi pembicaraan ketika menyampaikan kondisi Cailin alias Tante Medusa beberapa waktu belakangan yang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar dari retreatnya. Sepertinya bini pertama Shoyen itu telah menemukan harta langka di kedalaman mata air kuning, namun mereka juga tidak bisa memeriksa lebih jauh karena mata air itu benar-benar tempat yang tidak dapat dijangkau sembarangan orang. Shoyen mengangguk paham atas kekhawatiran Shou Yishan dan King Lin sebelum kemudian berkata bahwa dia akan datang secara pribadi ke mata air Huang Quan setelah masalah dengan Aula Jiwa selesai. Oke, sekarang karena Shoyen sudah kembali, sambil sekalian merayakan kembalinya sang tuan muda aliansi, Abah Yao Chen mengumpulkan seluruh ahli tertinggi aliansi Rumah Langit dan menyampaikan beberapa kata sambutan sebelum mereka bergerak ke Gunung Jatuh. Abah dengan ekspresi dan nada tegas menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun mereka telah ditekan tanpa henti oleh Aula Jiwa dan pertarungan ini merupakan momen penentu yang telah mereka tunggu-tunggu dan akan menjadi kemenangan aliansi melawan kedoliman hingga nantinya bisa berdiri dengan bangga di puncak gunung runtuh. Kata-kata sambutan dari Abah sudah cukup memicu semangat menggebu-gebu dari murid-murid aliansi Rumah Langit dan mereka menjadi semakin bersemangat lagi setelah Shoyen ikutan memberikan kata sambutan ketika mengingatkan kembali betapa kejinya Aula Jiwa yang telah menghancurkan keluarganya, juga menculik serta menyiksa ayahnya sampai sekarang. Luka yang keluarganya alami hanyalah segelintir kecil dari kekejaman Aula Jiwa dan dia yakin faksi dolim itu akan terus menebar kekejaman sampai seluruh dataran tengah berlutut di bawah kaki mereka. Karena itulah hari ini dia tidak berdiri sebagai seorang pendendam, namun sebagai rekan seperjuangan yang meminta semua anggota aliansi untuk berdiri di sisinya demi menghancurkan Aula Jiwa sampai ke akar-akarnya. Berita tentang pertempuran besar Aula Jiwa dan aliansi Rumah Langit serta kembalinya Shoyen menyebar dengan cepat ke seluruh benua Doki dan membuat seantero jagat raya diliputi rasa penisyirin tentang siapakah yang akan berdiri sebagai penguasa tunggal daratan tengah tuh. Singkat cerita, sehari telah berlalu dan waktu yang ditentukan untuk pertempuran puncak akhirnya tiba. Beberapa kelompok aliansi Rumah Langit sudah tiba di Pegunungan Jatuh, termasuk salah satunya lembah api berkobar yang dipimpin oleh Tang Jen dan Tang Huer. Mereka sempat terkejut karena melihat Pegunungan Jatuh yang seharusnya dihuni oleh banyak suku binatang iblis tiba-tiba kosong melompong. Namun kemudian mereka sadar bahwa kabar pertempuran besar antara Aula Jiwa dan aliansi Rumah Langit pasti membuat semua suku binatang iblis itu dihantui oleh ketakutan. Beberapa saat kemudian gelombang energi gelap memecah langit ketika rombongan Aula Jiwa yang dipimpin langsung oleh Hun Miseng serta Hun Qianmo juga tiba di Pegunungan Jatuh, di mana jajaran ahli yang dibawa oleh Aula Jiwa kali ini mungkin bisa meluluhlantakkan sebuah faksi tingkat menengah dataran dengan satu jentikan jari. Hun Miseng mengedarkan pandangan ke segala arah dan bertinyi-tinyi kenapa rombongan aliansi Rumah Langit belum juga tiba. Hun Mo melepaskan tawa mengejek ketika berkata bahwa mungkin saja semut-semut
semut kecil itu sudah kabur lebih dulu karena tidak berani menghadapi mereka. Namun sedetik setelah kata-kata itu terucap, sebuah ledakan ruang spasial berapi memecah keheningan sebelum kemudian meludahkan Shoyen dan rombongan 10 ahli doseng aliansi Rumah Langit yang siap untuk melululantahkan aula jiwa saat itu juga. Edian, episode depan kayaknya bakal full baku hantam nih. Gimana menurut kalian? Apakah aliansi Rumah Langit dengan kebackingan Shoyen yang baru balik ngebolang bisa mengalahkan Aula Jiwa dan Hun Miseng yang kayaknya di episode sebelumnya dapat backingan benda aneh tuh dari kepala klan Hun nih? Penasaran gimana jalannya baku hantam puncak antara aliansi Rumah Langit dan Aula Jiwa? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye bye.